Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Semi-Annual Training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus bagian yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di dalam pengkajian berita ke-31 atau berita yang ketujuh yang berjudul Perintis atau Panglima dan Pelopor Keselamatan untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan melalui masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Saudara-saudari, kita perlu mengetahui bahwa sepanjang hidup orang Kristen tidak lain adalah perihal perjuangan. Untuk itu, dalam perjuangan ini perlu perintis atau panglima, pelopor keselamatan. Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam kemuliaan. Jalannya adalah melalui masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Mari kita simak prolog sebelum kita memasuki berita ini. Mengapa keselamatan memerlukan panglima? Secara logis untuk keselamatan kita tidak memerlukan Yesus sebagai panglima, pemulai atau perintis kita. Kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat dan penebus kita. Namun, dalam keselamatan Allah yang ajaib, keselamatan sedemikian besar, kita benar-benar memerlukan panglima yang sedemikian. Seorang panglima adalah pemimpin yang memimpin banyak orang ke suatu tempat. Kemana panglima keselamatan ini akan memimpin kita? Dia akan memimpin kita ke dalam kemuliaan. Nah, proses dari benih hingga berbunga adalah suatu perjuangan. Kita dapat menggunakan contoh bunga anyelir untuk menerangkan perkara kemuliaan. Ketika tanaman berbunga, itu adalah pemuliaan. Tetapi dari tahap benih hingga tahap berbunga, tanaman harus melalui serangkaian perjuangan. Pertama-tama, ia harus berjuang melawan dirinya sendiri. Karena unsur hayat di dalam benih yang harus berjuang melawan cangkangnya sendiri untuk menerobos dan bertunas. Kemudian, ia harus berjuang melawan tanah di sekitarnya. Tanah itu membantu pertumbuhan tanaman. Kita bisa menyebutnya tanah untuk bertumbuh, tetapi tanah ini bahkan merupakan penghalang bagi pertumbuhannya. Meskipun tanaman membutuhkan tanah dan tanah membantu pertumbuhan, tetapi tanah juga merupakan penghalang bagi pertumbuhannya. Anyelir harus berjuang melawan tanah yang membantu pertumbuhannya. Akhirnya, setelah banyak perjuangan, barulah ia mencapai tahap berbunga. Itulah kemuliaan anyelir. Berbunga adalah kemuliaan tanaman. Baik, saudara, kita melanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara perintis keselamatan untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Untuk ini kita dapat melihat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 yang mengatakan, sebab memang sesuai terhadap dia, bagi dia dan melalui dia, segala sesuatu ada. Untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Juga menyempurnakan perintis keselamatan mereka melalui penderitaan. Bagian yang kedua adalah melalui masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 20 mengatakan di mana pelopor, yaitu Yesus telah masuk bagi kita setelah menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Dan Ibrani pasal 13 ayat 13 mengatakan, dengan demikian marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan yang diterimanya. Kita lanjutkan dalam struktur dan garis besar berita ini. Berita ini dibagi menjadi dua bagian, saudara ya. Yang pertama adalah perintis keselamatan untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan di dalam Romawi yang pertama. Dan Romawi yang kedua membahas mengenai melalui masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi ke luar perkemahan. Romawi yang pertama, kita kembali kepada bagian yang pertama. Di dalam Romawi yang pertama mengatakan untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan.
Kapital A sampai dengan C membahas sasaran kekal Allah adalah ekspresi korporat Allah. Kapital D, Kristus adalah perintis keselamatan. Sedangkan kapital E sampai dengan kapital I memimpin kita masuk ke dalam kemuliaan. Lalu kemudian Romawi yang kedua, melalui masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Kapital A akan membahas mengenai maknanya, dan kapital B sampai dengan C membahas mengenai pengalaman. Dan kapital D kita dapat melihat latar belakang dan hasilnya. Dengan struktur pembacaan harian kita dapat melihat saudara-saudari bahwa di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga ya membahas mengenai memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Lalu kemudian hari yang keempat sampai dengan hari yang keenam masuk ke dalam dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Ya. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai sasaran Allah dan Kristus sebagai perintis keselamatan. Saudari bahwa sasaran Allah tidak lain adalah untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Ya, siapa yang menjadi perintisnya tidak lain adalah Kristus. Kristus adalah perintis kita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Kristus masuk ke dalam kemuliaan melalui apa? Melalui Dia, Kristus sebagai benih dan melalui proses penderitaan. Nah, Kristus sebagai benih kemuliaan dia di dalam kita dan kita diselamatkan masuk ke dalam kemuliaan melalui proses penderitaan. Amen. Lalu kemudian di dalam hari yang ketiga kita membahas bahwa kita masuk ke dalam kemuliaan melalui proses pengudusan. Ya, pengudusan adalah garis utama yang memimpin dalam ekonomi Allah. Nah, ini adalah proses pengudusan. Ya, saudara puji Tuhan. Dan di dalam hari yang keempat kita membahas mengenai makna dan pengalaman akan masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Ya. Kemudian di dalam hari yang kelima kita melihat prinsip bangsa Israel menyembah berhala. Dan ini boleh menjadi peringatan bagi kita. Hasilnya, saudara di dalam hari yang keenam, hasil dari Musa pergi keluar perkemahan. Puji Tuhan ya, ketika Musa pergi keluar dari perkemahan, ya, Musa menjadi mitra Allah. Amin. Mari kita melihat setiap bagiannya bahwa yang pertama adalah sasaran Allah dan Kristus sebagai perintis keselamatan. Ya. Amin. Kita melihat bahwa inilah sasaran Allah, ya, ekspresi korporat Allah. Saudara kita perlu dikendalikan oleh perkara ini, yaitu adalah ekspresi korporat Allah. Sasaran Allah, hasrat hati Allah, kehendak Allah. Tidak lain adalah mengenai ekspresi korporatnya. Untuk itu perlu perintis keselamatan. Ya. Mari saudari kita melihat di bawah di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sebab memang sesuai terhadap Dia, bagi Dia dan melalui Dia segala sesuatu ada untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan, juga menyempurnakan perintis keselamatan mereka melalui penderitaan. Karena Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan itu semuanya berasal dari satu. Nah, saudari di sini kita dapat melihat bahwa untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan, ya, ini adalah sasaran Allah, ya. Segala sesuatu, saudari ya, sesuai terhadap Dia, bagi Dia, melalui Dia, segala sesuatu ada. Tujuannya untuk apa? Untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Amin. Dia menyempurnakan, ya, menggenapi perintis keselamatan melalui penderitaan. Amin. Karena Dia menguduskan dan yang dikuduskan berasal dari satu. Amin. Dia menguduskan. Menguduskan siapa? Dia menguduskan kita. Ya, dan mereka yang dikuduskan itu berasal dari satu, yaitu Bapa. Puji Tuhan, ya, Kristus, ya, ya, dia tidak ragu memanggil kita saudara, karena memang, amen, Kristus adalah putra sulung Allah, dan kita yang dikuduskan berasal dari satu, dari Bapa. Itulah sebabnya dia memanggil kita saudara. Puji Tuhan atas ekspresi korporatnya. Bahwa dalam penciptaan ini Allah menciptakan, dia membentuk, ya, bahkan menjadikan kita untuk kemuliaannya. Ya, melalui penebusan, bahwa ketetapan kekal Allah mengekspresikan dirinya secara korporat melalui umat tebusannya. Puji Tuhan, sampai pada akhirnya pada perampungan sempurna
bahwa dalam Yerusalem baru memiliki kemuliaan Allah, adalah ekspresi korporat Allah. Puji Tuhan, saudari ya, kita dapat melihat sebelum, sekarang, dan pada perampungannya. Amin. Ya, siapa yang memimpin? Adalah di perintis keselamatan. Lukas 24 ayat 26 mengatakan, bukankah Kristus perlu menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Maka saudara-saudari, dia perlu mengalami segala penderitaan. Puji Tuhan, kita mengapresiasi penderitaan Kristus yang tujuannya adalah membawa kita, memimpin kita masuk ke dalam kemuliaannya. Maka, saudari, amen, kita perlu nampak bahwa untuk memimpin banyak putra, Allah harus terlebih dahulu mendapatkan satu teladan, prototipe, dan pelopor yang berkualitas. Siapakah ia? Dia adalah Kristus. Maka, saudara-saudari, sebelum Yesus dapat menjadi perintis, dia harus disempurnakan melalui banyak penderitaan. Saudari, banyak hal, ya, penderitaan yang Yesus kita alami. Namun akhirnya justru menyatakan bahwa ketika dia masuk dalam kemuliaan, Yesus adalah benih kemuliaan ilahi yang jatuh ke tanah dan mati, lalu bangkit, dan dalam kebangkitan berkembang dalam kemuliaan. Wah, puji Tuhan, saudari, kita dapat melihat perkara ini sangat mulia. Ya, dia seperti sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dan ketika dia sebagai benih, dia memerlukan banyak sekali perjuangan, ya, untuk dibawa ke dalam tahap kemuliaan, tahap kemuliaan. Maka saudari, perjuangan demi perjuangan ini, ya, dia melalui banyak penderitaan. Maka puji Tuhan, ya, dia disempurnakan melalui banyak penderitaan sehingga hasilnya Yesus masuk ke dalam kemuliaan. Inilah benih kemuliaan ilahi. Amin. Dia mati, bangkit dalam kebangkitan, dan berkembang dalam kemuliaan. Maka kita dapat melihat bahwa Kristus masuk ke dalam kemuliaan melalui proses sebagai benih dan penderitaan. Ya, kita dapat melihat Kristus sebagai benih dan prosesnya adalah melalui proses penderitaan. Kolose pasal 1 ayat 27 mengatakan betapa kekayaan dan kemuliaan misteri di antara bangsa lain, yaitu Kristus di dalam kamu menjadi pengharapan kemuliaan. Nah, saudari, kita dapat melihat bahwa di dalam ini adalah kekayaan kemuliaan misteri, ya, menjadi pengharapan kemuliaan. Bahwa perintis panglima keselamatan adalah manusia itu dalam kemuliaan, adalah benih kemuliaan di dalam kita. Saudari, kita perlu garis bawah ini, bahwa ini adalah benih kemuliaan di dalam kita. Kemuliaan yang kita masuki adalah kemuliaan unsur ilahi sebagai benih yang telah ditaburkan ke dalam kita. Puji Tuhan, saudari ya, dia menjadi pengharapan kemuliaan. Khususnya di bagian ini, Kristus di dalam kamu. Kita dapat diyakinkan, diteguhkan bahwa benih ini di dalam kita. Inilah benih kemuliaan. Sehingga kita dapat memiliki pengharapan kemuliaan. Amin. Ya. Prosesnya bagaimana? Adalah melalui proses penderitaan. Nah, 2 Korintus pasal 4 ayat 17, saudara-saudari, ini ayat yang luar biasa. Katakan, sebab penderitaan kami yang sementara dan ringan ini akan menggenapkan bagi kami mencapai yang lebih melampaui lagi kemuliaan yang kekal dan agung. Amin. Melalui ayat ini, saudara-saudari, kita dapat mengetahui bahwa penderitaan ini, ya, jalannya adalah melalui proses penderitaan. Ini adalah sementara, ya. Dan ini akan menggenapkan bagi kami, ya, untuk mencapai yang lebih melampaui. Untuk mencapai apa? Kemuliaan yang kekal dan agung. Amen. Ya, di dalam Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai 6 mengatakan, diberkati dan berbahagia orang yang kekuatannya di dalam Engkau, yang dalam hatinya terdapat jalan raya yang menuju ke Sion. Apabila melintasi lembah Baka, mereka menjadikannya mata air. Sesungguhnya hujan awal meliputinya dengan berkat. Men, saudari ya, bahwa kita diselamatkan dan masuk dalam kemuliaan adalah ekspresi Allah melalui proses penderitaan. Semua penderitaan kita membantu kita menuju jalan raya yang menuju ke Sion, mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, menjadikan kita pengantin perempuan Kristus yang mulia. Amen, saudari. Jadi kita dapat melihat
korelasi dalam 2 Korintus 4 ayat 7 bahwa penderitaan yang sementara ini tidak lain adalah sehingga membuka satu jalan raya ya menuju ke Sion. Nah, saudari melintasi lembah baka. Lembah bakanya adalah maut ya. Bahkan menjadikannya mata air. Wah, saudari, sungguh inilah suatu perjuangan ya. Dapat melihat inilah perjuangan, penderitaan. Hasilnya adalah kemuliaan yang kekal dan agung. Oleh karena itu, saudari, siapa yang memimpin tidak lain adalah Kristus sebagai perintis atau panglima keselamatan kita melalui menjadi imam besar ya. Dia berdoa bagi kita, menyuplai Allah ke dalam kita. Oh, dia memimpin kita ke dalam kemuliaan. Haleluya. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa Kristus berperang bagi pemuliaan. Dia menjadi panglima keselamatan kita. Lukas pasal 24 ayat 26 menunjukkan bahwa Kristus masuk ke dalam kemuliaan bukan melalui kenaikannya, melainkan melalui kebangkitannya. Nah, kebangkitannya adalah masuk ke dalam kemuliaan. Seluruh hidupnya dari kelahiran hingga bangkit dari kematian merupakan proses perjuangan, peperangan. Tuhan berperang bukan hanya untuk kemenangan, lebih-lebih untuk pemuliaan. Oh, peperangannya untuk pemuliaan dan peperangannya membuka jalan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Dalam hal berjuang bagi kemuliaan yang sedemikian, amen. Dia adalah perintis yang membuka jalan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Karena itu, dia tentu adalah pemimpin yang memenuhi syarat untuk memimpin mereka masuk ke dalam kemuliaan. Maka dia menjadi panglima keselamatan kita. Amen. Selanjutnya adalah melalui pengudusan yang memimpin kita ke dalam kemuliaan. Bahwa pengudusan adalah garis utama yang memimpin dalam ekonomi Allah. Amen. Ya, ini adalah melalui prosesnya adalah melalui pengudusan. Nah, dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan untuk memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan karena dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan itu semuanya berasal dari satu. Oh, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Amin. Ayat ini sangat manis, saudara ya. Amin. Kemudian di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan sebagaimana Allah telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus menurut perkenan kehendaknya. Dia mempratakdirkan kita untuk mendapatkan keputraan melalui Yesus Kristus agar kembali kepada dirinya. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat yang pertama adalah siapa yang mengerjakan ini adalah Kristus, ya. Ya, memimpin banyak putra. Siapa banyak putra itu? Tidak lain adalah kita semua. Untuk mana? Masuk ke dalam kemuliaan. Maka untuk masuk ke dalam kemuliaan ini perlu proses pengudusan, ya. Dia yang menguduskan. Ia adalah Kristus. Mereka yang dikuduskan, siapa? Kita semua. Berasal dari satu, yaitu dari Bapa kita. Men, itulah sebabnya dia, yaitu dia yang menguduskan, tidak malu menyebut mereka saudara. Amen. Haleluya. Amen. Ya, supaya kita juga kudus. Kita mendapatkan keputraan. Jadi pengudusan ilahi adalah garis utama yang memimpin dan menggenapkan ekonomi ilahi. Untuk dia memutrakan kita secara ilahi. Menjadikan kita putra-putra Allah dan kita menjadi sama dengan Allah dalam hayat dan sifat. Tetapi bukan dalam kealahan sebagai ekspresi Allah. Nah, prosesnya adalah melalui pengudusan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan dan Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kamu seluruhnya. Amen. Dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa tuduhan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudara-saudari kita perlu mengapresiasi perihal pengudusan. Bahwa yang pertama dia tahap awal melalui pengudusan pencarian. Dia menguduskan dalam tahap awal untuk pertobatan dan membawa kita kembali kepada Allah. Ketika seseorang sadar akan perbuatan dosanya, dia bertobat, maka yang memulai ya, saudara ya, tidak lain ialah Kristus. Itulah proses pengudusan pencarian, mencari orang-orang berdosa untuk bertobat, kembali kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu
Amen, adalah pengudusan penebusan, ya, yaitu pengudusan secara kedudukan melalui darah Kristus, memindahkan kita dari Adam ke dalam Kristus. Saudara-saudari, kita dapat mengenal ini ya, pengudusan penebusan adalah seperti keselamatan yuridis. Jadi dikuduskan secara kedudukan melalui darah Kristus. Dan kemudian sampai pada pengudusan sifat, ya, pengudusan kelahiran kembali, pembaruan, pengubahan, penyerupaan dan pemuliaan. Amin. Inilah keselamatan yang organik, saudara ya. Sehingga akhirnya kita betul-betul melalui proses pengudusan, yaitu kita dipisahkan ya sejak awal, ya. Amin. Ya, perintis kita, ya, panglima kita, dia telah memisahkan kita. Amin. Sampai pada akhirnya dia menjadi pemimpin, ya, pelopor kita masuk ke dalam kemuliaan. Amin. Jalannya adalah melalui sesudah kita masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Men, apa maknanya? Saudara ya, bahwa di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan pengharapan yang kita miliki seperti sauh jiwa yang aman dan kukuh dan yang masuk ke sebelah dalam tabir di mana pelopor yaitu Yesus telah masuk bagi kita setelah menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ya. Ibrani 13 ayat 13 mengatakan dengan demikian marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan yang diterimanya. Nah, saudara-saudari, amen. Kita dapat melihat bahwa sauh jiwa yang aman dan kukuh, ya, dan melalui masuk ke dalam tabir. Saudari, masuk ke dalam tabir ini adalah tempat di mana Allah berada. Tempat di mana ada hadirat Allah, ada kemuliaan Allah, ya. Tempat di mana Allah sepenuhnya dinyatakan, yaitu di sebelah dalam tabir. Saudari, kita perlu menaruh sauh jiwa kita ke sana. Nah, sebelah dalam tabir, saudari, berarti adalah masuk ke dalam tempat maha kudus. Tempat di mana Allah berada. Ketika kita menaruh sauh ke sana, maka saudari, betul kita seperti menaruh jangkar di dalam posisi yang aman. Sehingga kita benar-benar mengalami keselamatan yang teguh. Amen. Ya, kita menaruh pengharapan kita di dalam tempat maha kudus. Nah, saudari, satu sisi kita menaruh ya sauh jiwa kita ke sana. Sisi yang lain sebaliknya kita pergi ya, pergi kepadanya di luar perkemahan. Nah, saudari, pergi di luar perkemahan menanggung kehinaan yang diterimanya. Maka saudara-saudari, amen, tidak lain adalah kita datang kepada Dia, datang kepada Kristus ya. Kita meninggalkan ya agama yang darinya Tuhan ditolak dan diusir adalah untuk menempuh jalan salib. Saudara-saudari, untuk inilah kita perlu perjuangan ya. Amen. Berjuang, amen ya. Kita tidak sendirian tetapi sebagai Kristus sebagai pemimpin ya, panglima ya, pelopor kita, berjalan di depan kita ya, memimpin kita, amen ya, sampai kepada tempat maha kudus. Nah, saudari, secara pengalaman di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan sebab firman Allah hidup dan berkhasiat dan lebih tajam, dapat menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum dan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Dan di dalam ayat 16 mengatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah sebagai pertolongan kita pada waktunya. Maka saudara-saudari, kita dapat melihat korelasi ya di dalam Ibrani pasal 6 ini ya. Sauh jiwa ini ya adalah melalui masuk ke dalam sebelah dalam tabir. Ya, ini seperti kita menghampiri tahta anugerah. Puji Tuhan ya atas atas perkara ini, sehingga kita perlu kembali di mana kita berjumpa dengan tempat maha kudus. Tidak lain adalah di dalam roh kita. Ketika kita kembali ke dalam roh kita, men, kita dapat menikmati tempat maha kudus ya. Puji Tuhan ya, kita juga perlu keluar ya, pergi dari agama yang merupakan perkemahan yang real ya.
Di dalam perkemahan ini kita berjumpa kepadanya, ya, di luar perkemahan. Nah, kita masuk ke dalam sebelah tabir, dalam roh kita, dan kita berpaling ke dalam roh kita, melatih roh kita masuk ke dalam tabir. Maka saudari, betapa pentingnya hari ini kita, amen, melatih roh kita, amen, ya, masuk ke dalam tabir. Nah, masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Menurut pemikiran kita terlebih dahulu pergi keluar perkemahan lalu masuk ke sebelah dalam tabir. Tetapi ini adalah perhitungan manusia. Menurut perhitungan Allah, kita terlebih dahulu masuk ke sebelah dalam tabir, kemudian baru dapat pergi keluar perkemahan. Ketika Anda pertama kali menghadiri pertemuan gereja, Anda mungkin belum pergi keluar perkemahan. Anda hanya masuk ke sebelah dalam tabir untuk mencicipi. Tetapi pencicipan itu menarik Anda, menangkap Anda, dan memberi Anda kekuatan untuk pergi keluar perkemahan. Hanya Tuhan kita Yesus yang terlebih dahulu pergi keluar dari pintu gerbang, lalu masuk ke dalam tabir. Ini adalah kebalikan dengan kita. Nah, setelah menunjukkan kepada kita Kristus surgawi di sebelah dalam tabir, kitab Ibrani mendorong kita untuk masuk ke sebelah dalam tabir. Karena dia di dalam tabir, kita juga harus masuk ke sebelah dalam tabir. Baru dapat melihat dia, fokus kepadanya. Nah, ketika kita berpaling dalam roh kita dan memberdayakan roh kita masuk ke sebelah dalam tabir. Di sini kita dipenuhi dan diresapi dengan segala kekayaan ilahi, menjadi reproduksi korporat dari anak sulung Allah sebagai penyataannya. Di sini kita juga mendapat anugerah dan kekuatan untuk pergi keluar perkemahan dan mengikuti dia di jalan salib. Amen. Ya, maka kita perlu melihat prinsip bangsa Israel menyembah berhala, dan ini boleh menjadi peringatan bagi kita. Prinsip dasarnya di dalam Keluaran pasal 32 ayat 2 dan 4a, ya. Dan Harun berkata kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat 4, Harun mengambil emas itu dari tangan mereka dan membentuknya dengan alat ukir dan membuatnya menjadi anak lembu tuangan. Oh, saudari, kita perlu melihat bahwa siapa yang membuatnya adalah berhala ini dibuat oleh umat tebusan Allah. Membuat mereka menjadi perkemahan penyembahan berhala. Saudari, kita perlu membenci perkara ini, ya. Menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 4b sampai 6 mengatakan, lalu mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang membawa kamu naik meninggalkan tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, dia membangun sebuah mezbah di hadapan anak lembu itu dan membuat pengumuman, besok akan ada perayaan bagi Tuhan. Dan mereka bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bakaran dan korban perdamaian. Kemudian mereka duduk makan dan minum, lalu bangun untuk bermain-main. Oh, saudari, men, 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 7 mengatakan hal-hal ini adalah lambang bagi kita untuk memperingatkan kita. Jangan menjadi penyembah berhala, seperti beberapa di antara mereka, seperti ada tertulis, umat duduk makan dan minum, serta bangun untuk bermain. Saudari, sungguh kita dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 7 yang membicarakan Keluaran pasal 32. Inilah, ya, peringatan atas berhala. Ya. Saudari, kita perlu memperhatikan baik-baik perkara ini. Ya, bahwa penyembahan berhala adalah penyalahgunaan pemberian Allah kepada kita. Kita tidak menggunakan pemberian Allah dalam hal materi maupun rohani bagi ketetapan Allah. Saudara, lihatlah bahwa sebenarnya adalah anting-anting emas ini, ya, tidak lain adalah pemberian Allah ketika mereka bangsa Israel meninggalkan Mesir. Ya, sebelum malam itu, ya, pada tulah ke-10 mereka meninggalkan Mesir. Ya, Tuhan mengizinkan orang-orang Israel memberi pada orang-orang Israel, ya, segala perhiasan. Saudari, ini adalah pemberian Allah. Namun saudari, ya, hati-hati, hati-hati. Kita jangan menyalahgunakan, ya, pemberian Allah ini. Ya, akhirnya
karena disalahgunakan jadilah mereka membuat menjadi anak lembu tuangan. Oh, saudari kita perlu bertobat ya. Ini sebuah peringatan bagi kita. Dan penyembahan berhala adalah menyembah hal-hal yang kita nikmati. Pemujaan kenikmatan, rekreasi dan hiburan. Saudari kita perlu dikuduskan dari perkara ini. Ya, amen. Nah, ini seharusnya ya boleh makan, ya, minum, main-main, ya. Dikatakan juga bahwa umat itu duduk makan dan minum serta bangun untuk bermain. Saudara ini persis ya. Ini adalah sebenarnya adalah hal yang Allah berikan kepada kita, tetapi justru kita salah gunakan ya. Justru menyembah hal-hal yang kita nikmati, pemujaan kenikmatan, rekreasi dan hiburan. Oh, Tuhan Yesus ya, bahwa hati-hati saudara ya, bahwa penyembahan berhala disertai dengan kepura-puraan, menyembah Allah yang sejati. Dari bagian ini kita jelas bahwa ini adalah kepura-puraan. Ya, jelas ya bahwa dikatakan Keluaran 32 ya. Besok akan ada perayaan bagi Tuhan. Nah, saudara ini adalah kepura-puraan ya, kepura-puraan. Dan penyembahan berhala disertai dengan percampuran dan dalam penyembahan. Saudari hati-hati, ini adalah percampuran ya. Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban perdamaian yang seharusnya disembahkan ya, yang seharusnya diberikan kepada Allah, tapi justru yang dia berikan kepada Allah buatan manusia. Saudari, inilah penyembahan berhala. Kita perlu baik-baik memperhatikan ya, perihal penyembahan berhala. Mohon Tuhan terangi kita agar jangan kita keliru apa yang kita lakukan adalah suatu penyembahan berhala. Tetapi kiranya Tuhan menerangi kita, saudari ya. Amin. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa inilah hasil dari Musa pergi keluar perkemahan. Ya, kemah Musa menjadi kemah Tuhan. Bahkan Musa menjadi mitra Allah. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 7 dan 9 dikatakan sekarang Musa mengambil kemah dan mendirikannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menyebut kemah itu kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan keluar dan pergi ke kemah pertemuan yang terletak di luar perkemahan. Apabila Musa masuk ke kemah itu, tiang awan turun dan berhenti di depan pintu kemah. Dan Tuhan berbicara dengan Musa. Jadi saudari kita dapat melihat ya bahwa ini adalah prinsip pengudusan. Ya, Musa dipisahkan ya dari percampuran. Musa mendirikan kemah ya, mengambil kemah dan mendirikannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Dan justru kemah yang Musa dirikan itu menjadi kemah pertemuan. Saudari, ingat, ini adalah prinsip pengudusan, yaitu pemisahan, ya, dipisahkan. Amin. Ya, dengan adanya prinsip ini maka Tuhan berbicara, ya. Ya, jadi karena Musa tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak lagi di tengah-tengah umat, maka dia memindahkan kemahnya dan mendirikan jauh dari perkemahan. Saudara, kita perlu menekankan ini jauh dari perkemahan, ya. Maka kemahnya menjadi kemah Tuhan. Saudari, kita perlu pemisahan. Inilah pengudusan, ya. Dan Musa menjadi mitra Allah. Keluaran 33 ayat 11 dan 14 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan mitranya. Lalu dia berfirman, penyertaanku akan pergi bersamamu dan aku akan memberimu perhentian. Ibrani pasal 3:14 mengatakan karena kita telah menjadi mitra Kristus jika kita berpegang teguh pada permulaan keyakinan dengan kukuh sampai akhir. Saudari, puji Tuhan atas perkara ini ya. Maka ya Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Ya, Musa menjadi mitranya, ya. Tuhan Allah berbicara dengan mitranya. Oh, saudari, inilah sukacitanya ya. Bahwa Allah dan Musa adalah mitra, rekan, sekutu. Ya, memiliki satu pekerjaan yang sama serta berbagi kepentingan yang sama dalam suatu karya besar. Sehingga karena Musa akrab dengan Tuhan, dia adalah orang yang mengerti hati Allah, menurut hati Allah, dan dapat menjamah hati Allah. Oh, sorry, puji Tuhan ya. Karena itu kita perlu masuk ke sebelah dalam tabir, ya, yaitu ke ruang Maha Kudus dan pergi keluar perkemahan, keluar perkemahan penyembahan berhala dan memiliki persekutuan yang paling dekat
dan akrab dengan Tuhan, supaya kita dapat menjadi orang yang memiliki kepentingan yang sama, agar kita dapat digunakan oleh Allah untuk melaksanakan karyanya di bumi. Mitra. Kata mitra dan berbagian bahasa Yunaninya adalah sama. Kata yang sama ini dalam bahasa aslinya memiliki dua arti yang berbeda. Mitra dan berbagian. Sama sekali berbeda. Saya bisa berbagian dalam sarapan, berarti saya yang menikmati sarapan itu. Tetapi jika saya mengatakan saya adalah mitra dari sebuah karya besar, berarti saya adalah salah satu mitra itu. Karena kata ini dalam bahasa aslinya memiliki dua arti yang berbeda, tidaklah mudah untuk menerjemahkan dengan tepat saat mempelajarinya. Nah, kata mitra dalam Ibrani 3:14, terjemahan King James Version bahasa Inggris keliru menerjemahkan mitra, partner of Christ, menjadi berbagian dalam Kristus atau partakers of Christ, yang merupakan kesalahan serius. Jadi berdasarkan konteksnya kalimat tersebut seharusnya bukan berbagian, melainkan mitra. Puji Tuhan, saudara ya. Kemudian kita melihat mengelola karya yang mulia. Bahwa Allah kita telah menetapkan sebuah karya besar. Tujuan dari karya ini adalah untuk menggenapkan satu hal, yaitu memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Karya Allah adalah pekerjaan yang mulia. Ini bukan tentang mengelola uang, tetapi tentang mengelola kemuliaan. Terakhir, saudara-saudari, sebagai penutup, ya kita perlu masuk ke dalam kemuliaan. Ya, untuk itu kita perlu mengalami pengudusan. Ya, kita perlu mengikuti panglima keselamatan kita. Ya, kita masuk ke sebelah dalam tabir dan pergi keluar perkemahan. Ya, untuk itu kita perlu mengelola menjadi mitra Kristus, ya, mengelola kemuliaan. Sebagai mitra Kristus adalah bagi ekspresi korporat Allah. Puji Tuhan, saudari, kiranya kita dapat bersukacita, ya, kita sampai kepada kemuliaan. Mulia bagi Tuhan, saudari. Amin.